Sepertinya teman-teman makasihnya clear aja. Kita ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu dosen, teman-teman sekalian, kami dari semester 4 reguler B akan menampilkan sebuah penampilan drama kehidupan yang berjudul Anak Rantau. Drama kami ini disutradarai oleh Melva Francisca Hasibuan. Semoga teman-teman dan ibu-ibu dosen sekalian menikmati apa yang kami tampilkan. Di antara sunyi kampung, di balik daun kelapa yang menari perlahan di tepa angin petang, berdirilah sebuah rumah kayu yang menyimpan harap dan rindu. Rumah itu milik Toklat dan Nah, sepasang orang tua yang sabar menanti anaknya kembali dari negeri jauh. Negeri yang konon lebih maju, lebih terang, lebih menjanjikan. Amar, si anak rantau, telah mengarungi samudra ilmu, menjelajah kata-kata asing, dan kembali dengan kepala penuh pengetahuan. Pintu yang lama ditutup, kini diketuk lembut. Suara salam menggema, menembus dinding dan dada. Seorang ibu menyambutnya dengan haru, seorang ayah menatapnya dengan diam penuh makna. Amar telah pulang, tapi bukan hanya tubuh yang kembali. Bersamanya ada pandangan, keyakinan, dan jiwa yang telah berubah. Rumah yang dahulu menjadi pelabuhan kasih, kini menjadi panggung pertemuan dua dunia. Masa lalu yang setia dan masa depan yang penuh tanya. Malam merangkak naik, dan rumah itu kembali riuh. Sanak saudara berdatangan, membawa tawa dan cerita. Tarian digelar, makanan disuguhkan. Tapi di antara gurau dan nostalgia, Amar mulai membuka pintu pikirannya. Pintu yang tak semua siap melihat isinya. Ia bicara tentang dunia luar, tentang kemajuan, tentang perempuan lokal dan budaya global. Tapi kampung tak hanya bicara soal logika, kampung berbicara dengan hati. Dan dalam sorot mata Wulandari,
rupa. Ada kelembutan yang berakar pada adat, ada kekuatan yang tumbuh dari kesetiaan pada tanah sendiri.
Jadi itu anak-anak desa. Itu orang kampung bu menyambut kedatangan si anak rantau dari Belanda. Udah cukup. Memang penilaiannya untuk vokal orang kok. Memang ini kami lagi main. Totalitas memang. Memang totalitas luar biasa kalau orang. Kalau bulan untuk siang orang pasarannya 10.000 per bulan. Berarti itu memang inisiatif orang kan ya kami apa dong. Kayak gitu dia apanya memang wajahnya. Itu lah yang anak rantau. Di balik senyum dan sapa, konflik mulai mengendap. Amar merasa terasing di rumahnya sendiri. Ia bicara tentang demokrasi, pembangunan, dan dunia luar yang bebas. Tapi ayahnya, Toat, hanya diam. Sampai diam itu berubah menjadi bentakan. Bukan karena benci, tapi karena takut kehilangan. Takut anak yang ia besarkan dalam pelukan adat kini memilih berpaling kepada dunia lain. Pertemuan dua zaman pun tak terelakkan.
Mereka tengah mempertaruhkan makna rumah, makna asal, dan makna cinta. Dan disinilah titik retak itu dimulai. Antara anak dan ayah, antara adat dan lokal, antara kampung dan kota. Mantan Presiden Amerika tuh, dia tuh bernama Bush, pernah dikejar gara-gara dalam suratnya Gusti menentang protokol Kyoto, yang mana protokol Kyoto ini merugikan ekonomi Amerika Serikat. Protokol Kyoto ini adalah protokol internasional yang mana dia ini membatasi emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metan, dan sebenarnya dek, ini udah ditandatangani sejak tahun 1998, tapi belum diratifikasi aja. Mas, ayah nak tanya sama kau ni. Setelah kau bercerita macam bagaimana pendapat kau dengan cerita ni? Belanda ya? Astagfirullahaladzim, anakku, Masya Allah. Berapa tahun kau tinggal di sana nak? Ada sebentar kau di sana, hilang semua apa yang kau pelajari di negeri kita ni. Negeri kita lah, negeri Melayu. Negeri Melayu akan melupakan lah ya. Bahkan beberapa kejadian dalam negeri pun amat ketahui di sana ya. Dan amat ketahui ya, Indonesia ini sedang pesta demokrasi. Bahkan ya, orang sana itu sangat menyayangi Bali ya. Kawan-kawan khas Indonesia pun mereka ketahui, seperti harimau Sumatera, orang hutan. Tapi ya, di sana amat tak jumpa jalan-jalan yang rusak. Iya lah, Mano. Di sana yang mengajarkan amat seperti ini. Di sana tuh mengajarkan amat kebebasan. Kayak di sini maklum, semua
Inilah yang amat tak suka dari orang lain. Susah menerima pendapat. Dapat dikit bilang durhaka. Di pos ronda yang usang, canda masih bergaul. Laki-laki kampung melempar pantun menggoda gadis menertawakan hidup mereka yang sederhana. Tapi di sela senda gurau itu, nama Amar menjadi buah bibir. Ia dianggap telah lupa kampung, lupa asal, lupa cara bersikap yang santun. Ilmu yang ia bawa dari seberang sana dinilai terlalu tinggi untuk menyentuh tanah ini. Sementara Amar sendiri masih bertanya-tanya kepada siapa ia harus berpihak, pada logika yang ia pelajari atau pada adat yang membesarkannya.
Iya, bukan suara bom. Iya, kan? Suara bom. Kau ini menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan bodoh. Ayo kita ke sana. Ayo. Iya Bu, dari penampilannya terima pesan iya, iya Bu. Sudah ini ya. Sudah tahu ya. Anak rantau. Sombong. Pola pikir dukun itu nggak masuk akal. Orang yang sakit sesak napas pasti dibilang demam. Ada lagi. Nggak bisa bisa dari atas. Coba lihat di Eropa sana. Dulu mereka emang membacakan berdasarkan warna kulit, tapi sekarang apa? Mantan Presiden Amerika. Tahu. Oke, sekarang mau tanya sama Bunda. Bagaimana peraturan orang yang mau sama lesbian? Iya, orang kita emang bilang nggak boleh, tapi bisa nggak ulah dengan perasaan ulah sama orang lain? Bahkan pasangan homo aja harus nikah luar negeri, nggak bisa nikah di negara sendiri. Dan macam apa Indonesia ini? Bilangnya apa Indonesia ini? Itu Mas Rio. Kenapa nggak boleh? Sama laki-laki bilang perempuan. Kenapa? Karena udah lagi sabar. Kenapa nggak boleh nikah? Kan udah belum dengan orang lain. Lalu, Bulan, kita diam aja gitu. Bertahun-tahun lah Bang perasaan sama Bulan. Dan sekarang Bang Indah udah tinggal udah malah menolak. Anak kita satu tujuan. Jadi macam apa Indonesia ini? Cinta aja nggak dapat kebebasan. Ah! Cinta yang lama dipendam Amar akhirnya diungkapkan. Tapi takdir berkata lain. Wulandari bukan sembarang perempuan. Ia saudara satu susuan. Cinta pun terhenti di antara hukum yang tak tertulis namun tak tergoyahkan. Hukum adat. Disinilah Camelia, adik yang selama ini menjadi bayang-bayang, kini bersinar. Ia bicara tentang keberanian dengan hati yang jernih, dengan cinta pada tanah air dan keluarganya. Dan Amar si anak rantau, ia mulai sadar bahwa kebenaran tak selalu datang dari tempat yang jauh. Terkadang ia di dalam rumah yang kita tinggalkan selama ini. Kau juga melakukan penyakit Wulandari. Maka Bulan itu saudara kita, Dan. Dia saudara keseluruhan kita. Kalau kau di posisi dia, Kita. apa kau bisa bicara seperti itu? Bertahun-tahun lah menyayangi dia. Beginikah adabku anak? Beginikah adat anak-anak pulang berkampung halamannya? Beginikah ilmu yang abang dapat dari Belanda sana? Beginikah adabku? Ilmu, kau bicara ilmu. Aku tahu mana yang benar mana yang salah dia. Selama ini abang selalu menyebabkan ilmu yang abang punya. Itu bukan sombong, tapi dari apa yang kita punya, apa yang kita dapatkan. Ingat, Bang, abang orang Melayu. Di tanah ini abang lahir. Di tanah ini abang tumbuh besar
Mana dokter yang akan menangani? Dia akan disini karena ada uang. Atau karena dia lihat kita orang desa yang punya uang kan? Dan kita nggak bisa bawa keluar. Ambulan nggak ada. Oh hina lagi tangan ini bang. Apakah bukan tidak lihat siapa yang bukan ayah tadi? Wah hina bang. Yang mau anggap untuk sendiri. Wah hina tidak pernah mengajarkan kita sebagai apa. Dia tabib, dokter dan pendidikan bang. Coba bayangkan, ada dokter yang namanya Abang lulusan dari Singapura. Dan dokter itu memiliki agama masing bang. Begitu juga Pak Benar. Dia tidak asli sama. Bahkan semua yang kayak gitu dia bersama makanya. Sejak dia lahir, sejak abang lahir dengan keadaan yang sulit. Asal abang tahu ya. Semua bayi yang lahir di desa ini dibantu oleh Wak Ina dan dia abang lahir ada 3 tapi emak lebih memilih tidak bantuan Wak Ina bang karena apa? Ada satu yang tidak bisa dikerjakan di bidang lain. Wak Ina lah yang kunci untuk kita. Memang itu rasa hormat. Asal abang tahu. Sebelum ada SD, Wak Ina lah yang mendidikan. Wak Ina sudah tahu jenis janin orang bang. Bukan yang luar biasa. Kenapa? Abang tidak mau memang dapat dia. Karena kata abang, orang Melayu harus bisa menerima pendapat orang lain. Bang, abang itu bisa jadi dia. Si musibah dan dengan abang, dia ikuti bang. Kenapa? Kenapa dia? Asal abang tahu ya. Sejauh apapun abang mendapatkan negara Eropa sana, tidak akan sama dengan negara kita, bang. Abang bilang Indonesia kelamaan jadi bodoh, sampai-sampai dijajah bertahun-tahun lamanya. Tapi sekarang banyak orang yang belajar dan bekerja di luar negeri. Kenapa tidak di negaranya sendiri? Bukan karena Indonesia tidak menyediakan tempat yang layak, bang. Tapi secara tidak sadar orang-orang itu belajar tenaga dan ilmunya orang-orang sana. Bukan hanya itu kebahagiaan, bang. Sejauh
Ia menyerap ilmu dari negeri yang gemerlap, mengenal kebebasan, mengenal logika, mengenal dunia. Namun ia lupa bahwa sejauh apapun langkah di bawah angin, akar tetap tertanam di dalam tanah tempat pertama kali ia menangis. Di kampung inilah cinta pertama tumbuh, cinta pada keluarga, pada adat, pada kehidupan yang sederhana tapi penuh makna. Ia datang membawa gagasan besar, namun lupa bahwa tidak semua hal harus ditaklukkan dengan nalar. Di tanah kelahirannya, ia bertemu dengan kenyataan bahwa adat bukan penghalang, melainkan penjaga kehormatan. Bahwa cinta pun bisa kalah oleh garis susuan, dan bahwa ilmu tak berarti bila kehilangan rasa hormat. Di antara tangan tua Wak Minah, dalam diam Toklat, dan dalam kata-kata tegas Kamelia, Amar belajar bahwa kebenaran tak selalu datang dari jauh. Pulang bagi Amar bukan sekedar kembali ke rumah. Pulang adalah mengakui bahwa dirinya tak bisa tumbuh tanpa kampung halaman. Ia bukan siapa-siapa tanpa doa ibu, tanpa keringat ayah, tanpa adat yang menjaga langkahnya sejak kecil. Ia kembali, kali ini dengan kepala tertunduk, bukan karena kalah, tapi karena akhirnya ia mengerti bahwa ilmu yang tinggi harus bersanding dengan rendah hati. Dan di sanalah Amar, tak lagi sebagai anak rantau yang menggurui, tapi sebagai anak yang kembali mencari restu orang tuanya. Ia pulang bukan sebagai tubuh yang kembali, tapi sebagai jiwa yang telah menemukan makna tanah air. Karena sejauh apapun seseorang pergi, rumah tempatlah yang paling jujur untuk kembali. Tempat di mana cinta, adat, dan pengampunan selalu tersedia. Selama kita berani menunduk dan mengaku kalah demi tanah kita. Yang di belakang nggak nampak. Ini. Oke, formal dulu semuanya. Oke, 1, 2, 3. Tunggu tangan dulu. 1, 2, 3. Boleh bebas. Oke, 1, 2, 3.
lagi. 1, 2, 3. Oke. Hah? Semua kena? Iya sekalian. HP orang. Yang di belakang boleh sini ke depan. Oke. Oke, formal dulu ya, formal. Oke, 1, 2, 3. Oke, tahan dulu. 1, 2, 3. Boleh bebas semuanya. 1, 2. 1, 2, 3. Oke lagi. 1, 2, 3. Oke. Demikianlah penampilan drama dari reguler B yang berjudul Anak Rantau. Beri tepukan yang meriah. Oke, baik. Luar biasa sekali. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk kita semua. Seperti yang sama-sama sudah kita saksikan penampilan dari semester 4 mata kuliah Sentra Tasik Sekolah Dasar Program Studi PGSD Universitas Rokania, yang mana ini terdiri dari 3 kelompok ya. Ada kelompok 4A1 itu dramanya dengan judul Magis Senja, 4A2 dengan drama yang berjudul Kartini, dan 4B itu dengan judul Anak Rantau. Luar biasa sekali. Cukup menguras air mata, cukup menguras emosi juga. Apalagi dengan proses dari para rekan-rekan mahasiswa semuanya. Baik, dari hasil mungkin ada orang ada yang mau ditambahkan? Pas ya, berarti sudah diwakilkan katanya. Jadi boleh kumpul semuanya yuk. Kumpul di sini apa di sini? Di sini aja ya. Oke, berarti